kita perlu tahu perencanaan evaluasi program merupakan langkah penting dalam proses evaluasi karena menentukan arah, waktu, biaya, dan cara pelaksanaan evaluasi agar tujuan yang diharapkan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam materi ini ada 5 aspek utama yang dibahas dalam perencanaan evaluasi, yaitu analisis kebutuhan, penjadwalan, penugasan dan monitoring, pembiayaan serta penyusunan proposal evaluasi. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Kita perlu tahu apa itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah langkah awal dalam perencanaan evaluasi program yang bertujuan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi nyata dengan kondisi yang diharapkan. Menurut para ahli seperti Anderson, Kaufman, dan Wilkin, analisis kebutuhan itu merupakan proses sistematis untuk menentukan prioritas kebutuhan yang harus dipenuhi melalui kegiatan evaluasi. Nah, setiap kegiatan ilmiah itu baik penelitian maupun evaluasi harus didasari oleh adanya kebutuhan yang nyata, bukan sekedar keinginan pribadi. Nah, Anderson menjelaskan bahwa pelaksanaan analisis kebutuhan dapat dilakukan melalui 2 teknik atau 2 tahap, yaitu objektif dan subjektif. Nah, yang pertama analisis kebutuhan objektif itu dilakukan melalui tahapan-tahapan ada mengidentifikasi tujuan-tujuan penting dalam program yang akan dievaluasi. Lalu yang berikut menentukan indikator, cara pengukuran, serta kriteria atau standar yang digunakan. Lalu kemudian menyusun alat pengukuran dan membandingkan kondisi nyata dengan standar. Nah, jika hasilnya di bawah standar, berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang berikut ada analisis kebutuhan subjektif, itu dilakukan dengan melibatkan evaluator dan pihak terkait untuk menyusun kriteria kebutuhan. Nah, berdasarkan pengalaman dan pandangan bersama. Dalam teknik ini dibuat skala prioritas kebutuhan yang diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan. Lalu yang berikut intinya analisis kebutuhan itu dia membantu evaluator menentukan aspek mana yang paling mendesak untuk dievaluasi, sehingga proses evaluasi itu benar-benar dia menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Kemudian kita masuk pada yang kedua, itu scheduling atau penjadwalan. Jadi penjadwalan kegiatan ini sangat penting agar seluruh rangkaian evaluasi dapat diselesaikan sesuai waktu yang dialokasikan. Nah, evaluator harus menentukan kapan setiap tahap dilakukan, berapa lama durasinya, dan siapa yang harus bertanggung jawab melaksanakan. Lalu yang berikut jadwal disusun untuk memastikan kelancaran kegiatan. Dia mengatur batas waktu penyelesaian serta memperkirakan jumlah waktu yang diperlukan. Nah, dalam penyusunan jadwal, evaluator harus berkoordinasi dengan sponsor atau pihak pemberi tugas agar kesepakatan waktu, laporan kemajuan atau proses ekspor, dan laporan akhir dapat tercapai tepat. Kemudian prinsip utama dalam penjadwalan adalah efektivitas lebih diutamakan daripada efisiensi waktu. Artinya keberhasilan mencapai tujuan evaluasi itu lebih penting dibanding sekedar menyimak waktu. Kemudian yang berikut, yang berikutnya yaitu penugasan dan monitoring. Nah, di sini perencanaan evaluasi juga mencakup pembagian tugas dan mekanisme pengawasan terhadap seluruh kegiatan. Dalam tim evaluasi harus jelas siapa yang menjadi penanggung jawab pada setiap kegiatan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Yang berikut, tenaga yang terlibat dalam evaluasi itu terdiri dari 2 kelompok, yaitu tenaga evaluator sebagai pelaksana inti yang bertanggung jawab penuh terhadap hasil evaluasi, dan tenaga penunjang yang membantu penyelesaian pekerjaan sesuai arahan evaluator. Kemudian monitoring dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi terkait kemajuan kegiatan, lalu waktu yang dibutuhkan, serta kendala yang dihadapi. Nah, pengawasan dapat dilakukan melalui laporan tertulis, rapat rutin maupun diskusi. Tujuannya adalah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan efisien, berkoordinasi dan sesuai dengan rencana awal. Lalu yang berikut, kita masuk pada materi berikut, yaitu budgeting atau pembiayaan. Jadi aspek pembiayaan merupakan bagian penting dari perencanaan evaluasi. Mengapa penting? Karena semua kebutuhan biaya harus dirinci secara jelas dan dikelola secara efektif serta efisien. Biaya evaluasi itu biasanya mencakup berbagai komponen seperti gaji, honor, konsultan, perjalanan, rapat pengolahan data, alat bahan, komunikasi, dan sebagainya. Lalu secara umum pembiayaan ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama biasa disebut biaya langsung, yaitu biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan evaluasi, honor evaluator, biaya konsultan, berjalan belakang, dan pengolahan data. Lalu yang berikut biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung yaitu biaya pendukung yang tidak termasuk dalam kegiatan inti. Misalnya mungkin biaya administrasi atau penggunaan fasilitas, biasanya dihitung sebagai persentase dari total biaya
langsung. Lalu yang berikut itu berkaitan dengan besarnya biaya dipengaruhi oleh jenis informasi yang dikumpulkan. Nah, di sini jumlah data lokasi, waktu, dan jumlah personel yang terlibat. Evaluator itu harus mampu mengelola data sesuai kontrak yang telah disepakati dan melakukan revisi hanya jika terjadi hal yang di luar nalar atau hal yang berbahaya. Yang terakhir adalah proposal evaluasi program. Nah, proposal merupakan rencana kerja yang berisi gambaran mengenai kegiatan evaluasi. Di sini penyusunan proposal itu dapat dilakukan oleh evaluator internal, evaluator eksternal, atau gabungan keduanya. Jadi tergantung pada ketersediaan dana dan kebutuhan lembaga. Nah, menurut Adi Buntu dan Yala, proposal evaluasi program umumnya dia mencakup 6 komponen utama, yaitu yang pertama itu ada judul kegiatan. Ini dia menjelaskan program yang akan dievaluasi. Lalu yang kedua ada rasional pelaksanaan evaluasi. Dia berisi alasan, dasar kebijakan, dan bukti adanya kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi nyata. Lalu yang berikut ada tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini dia mencakup tujuan umum dan khusus. Tujuan harus memuat dimensi dampak program, implementasi, konteks, dan kebutuhan. Yang berikut adalah pertanyaan evaluasi, yaitu rumusan pertanyaan yang akan dijawab melalui tujuan evaluasi. Pertanyaan dapat disusun berdasarkan teori, ada pengalaman maupun hasil interaksi dengan pihak terkait. Lalu yang berikut itu adalah metodologi evaluasi. Metodologi evaluasi ini dia meliputi kebutuhan evaluasi, sumber data, teknik pengumpulan data-data, instrumen, serta teknik analisis. Instrumen ini dapat berupa wawancara observasi, kuesioner, atau tes yang harus diuji kualitas dan realitas. Lalu yang berikut adalah prosedur kerja dan jadwal kegiatan, yaitu langkah-langkah kerja evaluator dari tahap penyusunan proposal hingga pelaporan hasil evaluasi. Kemudian yang berikut adalah dalam pelaksanaan ubah dan bentor, dia mengemukakan ada 12 langkah perencanaan evaluasi, mulai dari pembuatan kontrak, ada pengorganisasi, ada pengumpulan informasi, ada penentuan prioritas, hingga penyusunan laporan akhir. Nah, sementara Purwanto dan Suparno itu dia menambahkan 11 komponen desain evaluasi. Nah, seperti ada menentukan objek, tujuan, pertanyaan evaluasi, teknik analisis, serta bentuk dan teknik pelaporan. Nah, yang terakhir materi ini yaitu desain dan pelaporan evaluasi. Nah, menurut Sukma Ginata, perencanaan evaluasi program dia mencakup langkah-langkah, yaitu yang pertama itu dia menjelaskan alasan evaluasi itu dilakukan. Lalu yang kedua, dia memilih model evaluasi yang sesuai. Yang ketiga, dia mengidentifikasi pihak terkait. Lalu dia menentukan komponen program yang akan dievaluasi. Yang berikut dia menyusun desain dan jadwal, lalu dia mengumpulkan serta menganalisis data dan menyusun laporan hasil evaluasi. Nah, komponen utama program yang dievaluasi ini dia meliputi tujuan program, sumber daya, prosedur pelaksanaan, dan manajemen program. Nah, evaluator juga dia harus merumuskan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan dan kesesuaian program yang diperlukan, serta hasil yang akan dicapai. Lalu data yang dikumpulkan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Analisis kuantitatif itu dia menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Sedangkan analisis kualitatif itu dia bersifat kuantitatif. Jadi hasilnya itu disusun dalam laporan lengkap yang berisi rancangan, metodologi, temuan, kesimpulan, serta rekomendasi yang dapat digunakan untuk penyelesaian. Nah, yang berikut adalah kita perlu tahu bahwa rencana evaluasi ini dia merupakan proses yang sistematis. Jadi rencana evaluasi program merupakan proses yang sistematis dan ilmiah yang mencakup 5 unsur penting, ada kebutuhan, jadwalan, penugasan, dan monitoring, pembiayaan, serta penyusunan proposal evaluasi. Ya, di setiap unsur ini saling berkaitan dan dia menentukan keberhasilan evaluasi. Nah, dengan perencanaan yang baik, evaluasi dapat bergerak tepat sasaran, efisien, dalam biaya dan waktu, serta dia menghasilkan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program. Oke, baik, demikian video dari saya. Sekian dan terima kasih.